Beyond Time, bab 1350-1351. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Aku sedang berjuang, para pengawalku juga ikut bertempur. Namun mereka sangat kelelahan, kekuatan mereka telah habis. Pedang Luo tua hanya menyentuh tepi pelindung lengan kaisar serangga pemecah kekosongan sebelum sebuah cakar hitam pekat, yang diselimuti kekuatan pemecah ruang, berkedip menembus ruang dan menusuk dadanya, merobek jantungnya dan melahapnya dalam satu gigitan. Di antara para penjaga, seorang pemanah wanita mengeluarkan tangisan yang memilukan seperti ratapan burung kukuk. Anak panahnya menembus salah satu mata raksasa lava yang meleleh, tetapi di saat berikutnya, sebuah pedang bayangan mengerikan dari musuh lain memutus kedua lengannya. Terhuyung-huyung, darah mengalir deras dari mulutnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapku, matanya dipenuhi tekad yang teguh. Lalu dia menggigit lidahnya, menyemburkan seteguk darah kental ke busurnya yang patah. Senjata yang hancur itu berdengung dan berubah menjadi panah darah yang menyala-nyala, melesat dengan kecepatan luar biasa menuju musuh lain yang mengepungku. Itu meledak di tulang belakang mereka. Adapun dirinya, ia seketika dilalap oleh pancaran cahaya, dan berubah menjadi abu. Setiap rekan yang gugur bagaikan besi panas yang membakar jiwaku. Aku bertarung seperti orang gila, memberikan segalanya, menghabisi musuh demi musuh. Kobaran api ungu mengamuk, energi pedang membelah langit. Mayat-mayat menumpuk di dataran tak tertandingi saat pengawal pribadiku berguguran satu persatu. Namun luka-lukaku bertambah banyak dengan cepat. Magma yang membara hampir membakar tulang-tulangku. Pedang spasial dari ras serangga penghancur kekosongan meninggalkan luka sayatan yang dalam di punggungku. Mantra-mantra entitas aneh menempel seperti belatung, tanpa henti mengikis vitalitasku. Darah membasahi jubahku yang compang-camping. Pandanganku kabur karena aliran darah merah itu. Upaya budidaya saya, seperti air tanpa sumber, mengering dengan cepat. Setiap tarikan napas membawa rasa sakit yang menyengat akibat organ yang pecah. Aku telah membunuh banyak orang, tetapi musuh-musuhku tak ada habisnya. Gelombang pasang yang tak pernah habis. Perlahan, kesadaranku pun mulai tenggelam ke dalam kegelapan tanpa batas. Namun, pada saat itu dunia menjadi gelap gulita. Suatu kehendak yang luas, kacau, sangat menyedihkan namun tak tergoyahkan, seperti tsunami yang tak terlihat tiba-tiba menerjang dari segala arah dan menghantam pikiranku. Ini bukanlah serangan, melainkan resonansi. Jeritan terakhir dari jiwa-jiwa yang sekarat tak terhitung jumlahnya di seluruh kerajaan ungu hijau. Pandanganku tiba-tiba meluas tanpa batas, seolah jiwaku telah terbebas dari cangkangku yang sekarat untuk mengamati tanah yang hancur ini. Aku melihat kota-kota yang dulunya megah di wilayah ungu hijau kini telah berubah menjadi kobaran api yang menjulang tinggi dan asap yang mengepul. Sosok-sosok kecil yang tak terhitung jumlahnya menggeliat dan roboh dalam kobaran api, ratapan putus asa mereka bergema di telinga saya. Aku melihat totem kolosal dari berbagai ras melayang di atas tembok-tembok reruntuhan Kabupaten Fenghai, memancarkan kehancuran. Di tengah reruntuhan berdiri muridku, Bai Xiaozuo. Berlumuran darah, lengan kirinya terputus di bahu, tangan kanannya yang tersisa mengangkat tinggi-tinggi segel gubernur daerah yang hancur. Di sekelilingnya terdapat rakyat jelata terakhir yang masih hidup, pria dan wanita, muda dan tua, compang-camping dan kurus kering, mata mereka tak berkaca-kaca, hanya tekad yang mati rasa namun benar-benar murni. Aku melihat para prajurit terakhir di perbatasan barat memejamkan mata mereka. Aku melihat para pengintai yang membeku di dataran es utara menghembuskan napas terakhir mereka. Adegan-adegan ini berubah menjadi siksaan yang tak terlukiskan, seperti miliaran jarum baja yang menusuk jiwaku. Lebih menyakitkan daripada serangan musuh manapun. Kerajaanku, rakyatku, kesedihan yang tak terbatas mengkristal menjadi tekad yang melampaui hidup dan mati. Lebih keras dari es hitam, membekukan semua rasa sakit, semua keputusasaan. Aku mendongakkan kepalaku. Tatapanku yang berlumuran darah menembus wajah-wajah musuh yang menggeram, menembus keheningan mencekam dataran tak tertandingi, menembus pegunungan berlapis-lapis benua Nan Huang. Langsung menuju wajah kolosal yang terpecah-pecah dan tak acuh selamanya,
yang tergantung dingin di langit ke-9. Tetap saja rusak, dingin membeku, tak bernyawa. Seperti topeng robek yang ditempelkan di langit tak berujung. Keberadaannya sendiri mengejek semua penderitaan manusia, semua pergumulan antara hidup dan mati. Namun kini, penonton abadi ini, perwujudan sikap apatis ini, mungkin adalah satu-satunya kekuatan yang dapat membalikkan malapetaka kita. Sisa-sisa terakhir dari kerajaan ungu hijau sedang sekarat. Dan aku, Ziking, sang pangeran mahkota yang diasingkan dan tak berharga, hanya bisa melakukan satu hal. Aku, Ziking, suaraku serak, parau, namun membawa kekuatan yang mengguncang dunia, menenggelamkan semua teriakan perang di seluruh kerajaan. Atas nama putra mahkota kerajaan ungu hijau, aku merentangkan kedua tanganku. Jubah compang-campingku berkibar kencang saat semua lukaku terbuka secara bersamaan. Darah menyembur seperti air mancur tetapi anehnya tidak jatuh, melainkan berubah menjadi kobaran api merah menyala yang melingkari tubuhku. Aku korbankan tubuhku yang hancur ini. Bakar jiwaku, kobarkan fondasi dauku, habiskan segalanya. Telan masa lalu dan masa depanku, setiap helai karma. Setiap kata membakar esensi hidupku dengan lebih dahsyat. Daging meleleh. Tulang-tulang mengerang di bawah tekanan yang tak tertahankan. Jiwaku terasa seperti dilemparkan ke dalam tungku abadi. Kultivasi yang nyaris kupulihkan, setiap fondasi keberadaanku, semuanya berubah menjadi energi asal yang murni dan menyala-nyala. Gunakan kekuatanmu, bersihkan kekotoran ini, bakar era yang telah runtuh ini. Jaga bara terakhir kerajaanku, agar tak pernah padam. Jika kehidupan lain menanti, setelah bangkit kembali, aku akan mengorbankan semua yang kulihat. Ledakan, pilar cahaya ungu keemasan yang tak terlukiskan, lebih murni, lebih pekat, lebih dipenuhi otoritas kekaisaran dan amarah yang dahsyat daripada kekayaan kerajaan yang terbakar sekalipun, muncul dari tubuhku yang terbakar. Ia menerobos malam yang berlumuran darah di dataran tak tertandingi, menghancurkan blokade koalisi berbagai ras. Dengan tekad yang lebih memilih giok hancur daripada ubin bertahan, ia melesat ke atas seperti galaksi yang mengalir terbalik. Menembus kehampaan tak terbatas untuk bertabrakan dengan dahsyat dengan wajah kolosal di langit. Bersamaan dengan itu, di Kabupaten Fenghai, Bai Xiaozuo sepertinya merasakan sesuatu. Air mata mengalir deras saat dia menatap ke selatan menuju benua Nanhuang, lalu tertawa terbahak-bahak. Dia mencabik-cabik wajahnya sendiri dalam pengorbanan darah, hanya menyisakan setengahnya, mencerminkan rupa wajah yang terfragmentasi. Dan berseru, terlahir di tanah ini, mati di tanah ini, jiwa kita akan menjaga tanah ini. Aku mengikuti putra mahkotaku untuk terbangun 1000 tahun sebelum dia dan membuka jalannya. Pengorbanan, saat tubuhnya terbakar, warga Kabupaten Fenghai yang selamat, saling mendukung, membentuk lingkaran manusia yang besar di sekitar gubernur mereka. Para tetua, wanita, anak-anak, semuanya menatap wajah yang selalu acuh tak acuh di langit itu. Lalu, serentak, ekspresi mereka berubah menjadi tekad fanatik. Pengorbanan, suara-suara yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi gelombang yang mengguncang langit. Para lansia, wanita, anak-anak, setiap warga Fenghai County yang masih hidup, tanpa memandang usia atau kekuatan, melakukan tindakan yang sama secara serentak melukai diri sendiri, berubah menjadi bayangan wajah yang terfragmentasi. Tanpa ragu, tanpa mundur, hanya tekad yang mengguncang kosmos, tekad untuk melangkah menuju kematian demi kehidupan. Pada saat itu, percikan kehidupan yang samar namun murni tak terhitung jumlahnya, seperti bintang-bintang yang mengalir melawan arus, terlepas dari setiap sosok yang melukai diri sendiri. Bercak-bercak cahaya berkumpul membentuk aliran, mengalir deras ke lautan luas, sungai kehidupan yang ditempa dari kehendak terakhir sisa-sisa rakyat kerajaan ungu hijau. Dalam keheningan namun dipenuhi kesedihan yang mampu menghanguskan segalanya, mereka bangkit bersama putra mahkota mereka. Menembus langit, pada saat yang sama, di kota perbatasan barat kerajaan ungu hijau, prajurit terakhir yang selamat menyalakan suar. Di tengah kobaran api yang dahsyat, mereka menengadahkan wajah berlumuran darah ke langit, melukai diri sendiri saat sosok mereka berubah menjadi bintik-bintik cahaya di dalam kobaran api. Di dataran es utara, sekelompok pengintai yang membeku mengerahkan kekuatan terakhir mereka untuk menancapkan panji perang berlumuran darah jauh ke dalam tanah yang beku. Menghadap tanah air mereka dan wajah yang terfragmentasi di langit, mereka pun melukai diri sendiri,
cahaya merah mereka menyatu dengan gelombang jiwa yang menyapu dunia. Di seluruh kerajaan ungu hijau, di tempat yang tak terhitung jumlahnya, di sudut yang tak terhitung jumlahnya, di tengah pertempuran yang tersebar, putus asa, namun heroik, tak terhitung banyaknya tekad lemah yang membuat pilihan yang sama pada saat ini. Mereka menawarkan diri sebagai korban. Jiwa-jiwa mereka yang tersisa sebagai penuntun. Kepada wajah yang dingin dan angkuh yang terfragmentasi dan melayang di atas sungai waktu, mereka mempersembahkan sisa-sisa terakhir kerajaan ungu hijau. Melambung tinggi, seperti 100 sungai yang kembali ke laut, melampaui batasan ruang yang tak berujung, mereka langsung menyatu, melilit pilar cahaya ungu keemasan yang memancar dari putra mahkota mereka. Bergabung dengan putra mahkota mereka dalam pengorbanan. Semua demi satu permohonan. Semoga Ziking bangkit kembali di Wanggu. Waktu seolah membeku sepenuhnya pada saat itu. Pembantaian di dataran tak tertandingi terhenti. Ekspresi kejam di wajah para tokoh kuat dari berbagai ras itu menegang, digantikan oleh keterkejutan dan rasa takut yang mendasar dan naluriah. Dunia hanya menyisakan pilar api ungu keemasan yang menantang langit, jiwa-jiwa pengorbanan tak berujung yang menyertainya, dan, jauh di atas sana, wajah yang terpecah-pecah dan acuh tak acuh selamanya. Kemudian, wajah yang selalu dingin, tak berubah, dan terfragmentasi itu perlahan membuka matanya. Di dalamnya berputar-putar hawa dingin yang tak berujung dan kobaran api kacau dari pusaran merah tua. Seperti hari pemusnahan, tekanan yang tak terlukiskan, melampaui semua pemahaman manusia, turun seolah-olah hukum seluruh lingkaran bintang telah terkondensasi menjadi satu tatapan. Tatapan itu dingin, acuh tak acuh, membawa tekad mutlak untuk meneliti keabadian dan menembus semua kepalsuan. Kemudian, fokusnya berubah, terarah pada sumber pilar ungu keemasan. Tertuju pada, di dalam pilar cahaya itu, diriku yang dengan cepat menghilang. Saat tatapan merah menyala itu tertuju padaku, tubuhku mulai larut seperti salju yang tertiup sinar matahari yang terik, dimulai dari ujung jariku, inci demi inci, menjadi debu ungu yang berserakan. Daging, tulang, jiwa, setiap elemen yang membentuk eksistensi yang dikenal sebagai Ziking, diuraikan di bawah tatapan wajah yang terfragmentasi, direduksi menjadi esensi primordial. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Saya tidak merasakan sakit, hanya perasaan hampa yang mencekam. Seolah-olah kesadaranku pun ikut tercerai-berai bersamanya. Di saat-saat terakhir sebelum benar-benar lenyap, di bawah tatapan dingin pusaran merah tua itu, aku mendengar suara pelan. Diberikan. Saat suara itu bergema, kengerian yang tak terlukiskan, seperti kelahiran alam semesta, meledak seperti tsunami apokaliptik yang tak terlihat, menelan seluruh dataran tak tertandingi. Memusnahkan semuanya. Waktu membentang hingga keabadian. Kesadaranku, di tengah badai kekacauan terakhir yang melahap segalanya ini, berkedip-kedip seperti bara terakhir dari lilin yang sekarat. Dan lenyap sepenuhnya. Hanya pilar yang menghubungkan langit dan bumi itu, yang dinyalakan oleh kehendak terakhir dari jiwa-jiwa sisa yang tak terhitung jumlahnya, terus menyala, bergelombang, dan padam di dalam pusaran merah tua dari mata wajah yang terfragmentasi dan terbuka itu. Seperti elegi tanpa suara. Pada tahun ke-9315 kalender ungu hijau, putra mahkota meninggal di benua Nanhuang pada musim gugur. Murid putra mahkota, mantan gubernur Kabupaten Fenghai, Bai Xiaozuo, tertawa sedih. Ketika melihat seluruh kultivator kabupaten mati di depannya, ia menangis darah dan melukai dirinya sendiri. Hanya separuh wajahnya yang tersisa, yang sama seperti wajah dewa yang terfragmentasi. Sebelum meninggal, dia pernah berkata demikian. Aku mengikuti putra mahkotaku untuk terbangun 1000 tahun sebelum dia dan membuka jalannya. Putra mahkota ungu hijau telah jatuh. Bukan di tangan berbagai ras, tetapi dengan mengorbankan diri sendiri, larut dalam tatapan wajah desolate yang terfragmentasi. Hanya tersisa sebuah tengkorak, yang seolah menyimpan keengganan seumur hidup, menolak untuk berubah menjadi abu. Tengkorak itu tertinggal di medan perang. Mereka yang berangkat bersamanya adalah jiwa-jiwa dari seluruh kerajaan ungu hijau, termasuk Bai Xiaozuo. Pada hari mereka pergi, Wanggu diguyur hujan tanpa henti selama sebulan penuh. Brilliant Heaven pun diselimuti kegelapan, bergejolak selama 30 hari. Di ibu kota kekaisaran manusia, penguasa manusia, awan cermin, tidak mengadakan sidang. Selama berhari-hari, ia duduk sendirian, menatap ke selatan dalam lamunan yang sunyi.
Barulah ketika seseorang mengambil tengkorak putra mahkota ungu hijau dari benua Nan Huang, ia akhirnya berbicara, menghela napas yang penuh dengan kerumitan dan penyesalan. Setelah itu, ia membangun makam kehormatan tertinggi untuk putra mahkota dan menetapkan bahwa putra mahkota pun akan dimakamkan di sana di masa mendatang. Dengan demikian, kejayaan Pangeran Mahkota Ungu Hijau telah berakhir. Kerajaan Ungu Hijau memudar ke dalam sejarah, tertutupi oleh berbagai ras hingga menjadi sekadar legenda dan akhirnya lenyap dari ingatan. Bahkan istana-istana yang tersebar di seluruh negeri pun berubah menjadi reruntuhan, terkubur di bawah debu. Hanya segelintir orangnya, yang telah pergi sejak lama, yang menyebarkan garis keturunan mereka seperti bintang di seluruh negeri. Salah satu cabang tersebut menetap di benua Nan Huang. Seiring berjalannya zaman, penguasa manusia awan cermin binasa, dan seorang kaisar baru naik tahta. Kondisi umat manusia semakin genting di tengah kebangkitan tanpa henti dari berbagai ras yang ada. Namun, cabang keturunan kerajaan ungu hijau di benua Nan Huang itu berkembang pesat, berjuang dari generasi ke generasi hingga mereka membentuk kerajaan ungu hijau yang baru. Namun sayangnya, seolah dikutuk oleh takdir, kerajaan itu pun akhirnya digulingkan oleh 3 klan besar di wilayah tersebut, lenyap tanpa jejak. Sejak saat itu, nama Bumi Ungu muncul di benua Nan Huang. Adapun dataran tak tertandingi tempat putra mahkota ungu hijau gugur, waktu seolah-olah menjalin nasibnya dengan nasib kerajaan. Kota-kota pernah berdiri di sana, hanya untuk kemudian runtuh dalam perang. Kam-kam pengungsi bermunculan, namun tak satu pun yang bertahan lama. Kemudian, pada tahun 2871 kalender perang mistik, sekelompok kultivator pemberpan tiba di dataran tak tertandingi. Mereka membangun pemukiman sederhana, tempat peristirahatan. Tergerak oleh rasa iba, mereka menerima orang-orang yang menderita akibat zat-zat anomali. Lambat laun, pemukiman sederhana itu berkembang menjadi kota yang layak. Mereka menamakannya Peerless. Kalender perang mistik, tahun 2918. Benua Nan Huang, era Tianqi, tahun 135. Setelah puluhan tahun berkembang, Peerless City telah meraih ketenaran di akhir zaman ini, berdiri sebagai permukiman terbesar di seluruh dataran. Hari ini menandai momen besar bagi kota ini. Jalanan dipenuhi kehidupan, bergemuruh dengan semangat. Ziking berjalan menyusuri jalan raya yang ramai mengenakan jubah linen kasar, rambutnya diikat ke belakang. Di tangannya, sebatang manisan buah hauton masih menyimpan kehangatan dari kompor. Gula berlapis kuning keemasan membungkus buah beri merah tua, memantulkan kilauan manis yang menipu di bawah terik matahari siang. Udara terasa pekat dengan aroma manis karamel, asap kertas ritual yang terbakar, sedikit bau keringat, dan aroma tanah dari roti pipih kukus, semuanya bercampur menjadi kabut kental yang menyelimutinya dan kota bernama Peerless. Hari ini adalah hari raya doa ilahi. Setiap elemen perayaan bergejolak seperti rebusan yang mendidih penuh vitalitas yang riuh. Di tengah hiruk-pikuk, Ziking tetap tenang, mengamati kerumunan, dan menikmati suasana yang familiar. Buah hauton manisan segar, renyah dan manis. Teriakan seorang pedagang memecah kebisingan. Semoga tahun depan membawa panen yang melimpah. Gumaman seorang pengangkut keranjang tua tenggelam dalam gelombang. Semuanya, jaga ketertiban, jangan berdesakan. Teriakan para penjaga kota tak mampu menembus kerumunan massa yang berdesak-desak. Para tetua, mari lihat kertas persembahan kami. Kertas ini terbakar dengan asap 3 warna dan sangat ampuh untuk berkomunikasi dengan roh. Seorang pedagang kerajinan kertas melambaikan beberapa contoh produk ke atas. Suara-suara yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi arus keruh, menerpa indera Ziking. Ujung jarinya menelusuri dinginnya tusuk sate bambu yang tak kenal ampun saat pandangannya menembus lautan kepala, tertuju pada sosok-sosok di kejauhan, ayah dan ibu dalam kehidupan ini, dan adik laki-laki yang digendong dengan lembut dalam pelukan ibunya. Sosok kecil itu berpegangan erat seperti anak singa yang kebingungan. Saat mengamati mereka, secercah kenangan muncul di mata Ziking. Namun, seperti asap mematikan, kenangan itu nyaris lenyap sebelum tertiup angin. Waktunya semakin dekat, cepat. Anak-anak yang memegang berhala kayu sederhana berlarian seperti embusan angin, menuju altar menjulang tinggi berbentuk peti mati di jantung kota. Ziking memejamkan matanya. Ketika matanya terbuka kembali, ibunya, seolah merasakan tatapannya, berbalik. Mengintip dari sela-sela kerumunan,
matanya menemukan putra sulungnya berdiri tanpa bergerak dengan buah hauton manisan di mulutnya. Ketenangannya hampir menakutkan. Senyum lembut merekah di wajahnya saat dia sedikit mencondongkan dagunya sebagai tanda mengerti. Anak kecil dalam pelukannya berputar, wajahnya yang berusia 7 tahun lembut dan tanpa celah, matanya jernih memantulkan kilauan permen itu dan keluhan samar yang tak terucapkan. Saat melihat kakak laki-lakinya dan buah manisan itu, tatapannya berbinar. Namun, sesaat kemudian, air mata menggenang di kedalaman matanya yang polos itu. Kelopak matanya memerah, bibirnya mengerucut gemetar. Anak ini, matanya merah lagi, desahan geli ayahnya terdengar hangat. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Suara ibunya juga terngiang di telinganya. Kinger, kau sudah menjadi anak kecil sekarang. Kau tidak boleh menangis setiap kali kakakmu pergi. Ayo, biarkan ibu menggendongmu. Lihat ke sana, upacara akan segera dimulai. Saat kata-kata itu sampai ke telinga Ziking, pandangannya melintasi profil lembut ibunya, melewati bahu lebar ayahnya, dan melampaui mata adik laki-lakinya yang berlinang air mata dan penuh harap, akhirnya tertuju pada altar dan di baliknya pada wajah yang membeku dan tak sempurna yang tergantung abadi di 9 langit. Waktunya telah tiba, gumam Ziking pelan. Sambil menggenggam tusuk sate hauton yang dikandis, dia melangkah maju seperti pengamat yang paling diam, bergerak menuju keluarganya di kehidupan ini, menuju altar yang telah dia pilih sendiri. Di atas altar, seorang pendeta yang mengenakan jubah merah tua tiba-tiba merentangkan tangannya lebar-lebar. Dengan suara yang menusuk tulang dan sumsum, dingin dan melengking seperti pertanda malapetaka, ia menghancurkan hiruk-pikuk pasar. Pada tahun Tianqi 135, di Nanhuang, saat bulan berlama-lama di dekat penginapan berhantu di waktu senja. Kami, semut-semut yang merendahkan diri di negeri ibu kota kembar, berani mempersembahkan pengorbanan menjijikkan ini kepada dewa berwajah terfragmentasi. Saat suara pendeta terdengar, Ziking berjalan maju dengan tenang, mengangkat pandangannya dengan ketenangan yang sama. Matanya menembus jubah merah yang berkibar, menembus kengerian 100 tahanan yang menunggu pembantaian di atas altar, langsung menuju wajah kolosal yang acuh tak acuh di langit itu. Wajah itu tetap dingin, tetap tak lengkap, namun dia tahu bahwa ikatan kontrak itu sudah sangat ketat. Ketika ia pernah mengorbankan dirinya kepada wajah yang terfragmentasi itu sebagai ganti masa depan, ia bersumpah bahwa sekembalinya ia akan mempersembahkan semua yang dilihatnya. Setiap kata dalam sumpah itu kini bergema dengan gema sebab akibat. Ketika cakram giokmu jatuh dan kaki kura-kuramu patah, pada pandangan pertama pupil matamu, matahari merah tua meleleh menjadi besi cair, mendidihkan kelima danau, bintang-bintang hancur menjadi anak panah, menembus 9 hutan belantara. Mantram yang diucapkan pendeta itu menjadi semakin histeris di tengah gema-gema sebab akibat tersebut. Tatapan Ziking kembali tertuju pada orang tuanya dan adik laki-lakinya. Dia melihat ayahnya sedikit mengerutkan kening, seolah merasakan ada sesuatu yang tidak beres, secara naluriah bergeser untuk melindungi istri dan anaknya. Dia melihat ibunya menggendong adik laki-lakinya, wajahnya masih menunjukkan jejak kelembutan terhadap anak itu dan kegelisahan terhadap lantunan doa pendeta. Adik laki-lakinya yang masih bayi, ketakutan oleh suasana yang hikmat, menyembunyikan wajahnya di lekukan leher ibu mereka. Menyaksikan ini, hati Ziking tetap membeku seperti danau, tanpa riak, tanpa emosi, hanya kejernihan sedingin es dari pemenuhan sebuah kontrak. Kehangatan manisan hauton di tangannya memudar helai demi helai, menjadi sedingin telapak tangannya. Kini reruntuhan masih menyemburkan api yang menyeramkan, yang hidup menggerogoti tanah kuburan, namun darah yang menggumpal di antara bulu matamu masih mencerminkan desahan jiwa-jiwa fana. Suara pendeta itu meninggi menjadi jeritan serak. Ya dewa, kami memohon sisa-sisa yang lolos dari gigimu, bara kehidupan kami yang dicuri. Kami memohon bayangan yang dipantulkan oleh keningmu, gubuk perlindungan kami. Lengan pendeta itu terentang ke bawah seperti guilotin, menunjuk ke arah para tahanan di atas altar. Semoga matamu tetap tertutup, semoga kamu tidur nyenyak. Berdoalah agar kamu tidak membuka matamu. Jangan dibuka. Sorak-sorai penonton menggema serempak, dan pada saat itu, di tengah paduan suara, Ziking berbisik. Aku kembali. Dengan semua yang kulihat, aku memenuhi sumpahku di kehidupan lampau. Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, jauh di atas sana, kelopak mata yang selalu tertutup itu, seperti celah menuju jurang, berkedut.
Lalu, perlahan mulai naik. Secuil kekosongan tampak mengintip, tanpa cahaya, tanpa emosi, hanya kehampaan yang murni, dingin, dan acuh tak acuh yang merembes dari celah sempit itu. Kontrak tersebut telah dipenuhi. Ledakan, getaran kehancuran tanpa suara meletus di kedalaman jiwa Ziking. Gema dingin dari perjanjian yang telah digenapi. Dunia di hadapannya memulai akhir yang telah ditakdirkan. Itu terkikis oleh cuaca. Di bawah tatapan itu, batu bata, balok, jalanan kota tanpa tandingan, setiap struktur kokoh seketika kehilangan fondasi keberadaannya. Diam-diam, mereka hancur menjadi miliaran partikel abu putih, tersapu ke atas oleh badai tak terlihat, mengalir deras menuju langit. Seluruh kota itu sedang dihapus dari muka bumi, sedikit demi sedikit, oleh tangan yang tak terlihat. Tidak. Sang dewa telah membuka matanya. Jeritan horor yang tak terhitung jumlahnya langsung menggantikan keheningan, menggema di seluruh kota tanpa tanding. Di sekeliling Ziking, kehidupan mulai berubah dan terdistorsi di tengah jeritan. Kulit seorang wanita terbelah, tulang-tulangnya retak. Seorang anak yang membengkak menjadi tumpukan daging bernanah yang dipenuhi cakar. Tengkorak seorang lelaki tua retak, memperlihatkan mata majemuknya. Otot-otot pria itu menonjol, ditumbuhi sisik dan taring. Kota tak tertandingi yang dulunya damai telah berubah menjadi penggiling daging dan darah pada saat Ziking memenuhi kontraknya. Mereka yang tidak berubah menderita lebih buruk, tubuh mereka langsung hancur menjadi kabut merah tua, naik bergabung dengan hujan darah. Kehidupan layu secara massal, sesuai dengan cara yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Tatapan Ziking menembus debu abu-abu yang berputar-putar dan hujan merah menyala, tertuju dingin ke tempat orang tua dan saudara laki-lakinya berdiri. Dia melihat ayahnya berputar, berusaha melindungi istri dan anaknya, tetapi punggung lebar itu baru saja mulai membungkuk ke depan ketika kengerian dan tekad di wajahnya membeku di tengah ekspresi. Tubuhnya hancur seperti pasir yang diterbangkan angin, jari demi jari luluh menjadi abu, seketika ditelan oleh aliran debu yang naik lenyap tanpa jejak. Dia melihat ibunya, masih memeluk adiknya, ekspresi lembutnya berubah menjadi ketakutan yang kosong bahkan sebelum dia sempat menoleh ke arah tempat suaminya menghilang. Seluruh tubuhnya tiba-tiba kaku, lalu meleleh seperti lilin yang dilemparkan ke dalam tungku. Dari ubun-ubun kepalanya hingga ke bawah, rambut hitam legamnya, kulit pucatnya, mata lembutnya, setiap bagian dari dirinya yang merupakan ibu, larut di bawah tatapan penuh kepuasan Ziking menjadi cairan kental berwarna merah gelap yang menetes ke tubuh mungil di pelukannya. Wuh, saudaranya mengeluarkan rintihan pendek penuh ketakutan saat ia terjatuh dari genangan darah ibu mereka yang masih hangat, mendarat keras di tanah yang kini sama licinnya dengan darah. Sosok kecil itu meringkuk di genangan merah tua itu, gemetar, berlumuran darah ibunya. Debu abu putih yang berputar-putar di udara menjadi seperti uang kertas pemakaman, bercampur dengan hujan darah yang semakin deras saat turun. Kematian telah datang sepenuhnya, bahkan mereka yang bermutasi pun sering kali pingsan di tengah proses transformasi. Dan hujan darah pun turun semakin deras. Melewatinya, Ziking berjalan selangkah demi selangkah melintasi darah yang hangat dan lengket, menuju sosok kecil yang meringkuk di tengah pembantaian itu. Akhirnya, dia berhenti di depannya, menatap adik laki-lakinya. Bahu anak itu bergetar hebat, pakaian tipisnya basah kuyup oleh darah, seperti anak singa yang ditinggalkan di lautan darah. Tidak ada yang tersisa selain ketakutan dan kebingungan yang mencekam dan sunyi. Perlahan, sangat perlahan dan menyakitkan, anak laki-laki itu mengangkat kepalanya. Wajah yang berlumuran darah, air mata, dan kotoran pun terlihat. Mata yang dulunya jernih itu kini menjadi lubang kosong penuh keputusasaan, sumur yang hanya dipenuhi teror tanpa dasar. Suku kata yang terputus-putus, tersedak rintihan berdarah, memaksa diri untuk keluar. Kakak laki-laki, ayah dan ibu. Bibir Ziking sedikit terbuka. Tusuk sate bambu berisi manisan Houghton itu sudah lama menancap dalam-dalam ke telapak tangannya. Darah hangat menetes dari tongkat itu, bergabung dengan genangan di tanah, bercampur dengan darah ibu mereka, dengan darah seluruh kota. Namun ia tidak merasakan sakit, hanya getaran dingin dari kontrak yang telah terpenuhi yang bergema di dadanya. Jadi dia tidak memberikan penjelasan apapun. Kata-kata apapun akan menjadi penghujatan yang hampa di hadapan kehancuran yang telah ia timbulkan. Dia telah menepati janjinya, itu saja. Pada akhirnya,
dia hanya mengulurkan tangannya yang berlumuran darah turun ke arah kepala saudaranya yang sama dingin dan kotornya dengan gerakan yang hampir bersifat ritualistik dalam keseriusannya. Pada saat yang sama, ia mengulurkan tangan yang lain, menawarkan tusuk sate Houghton manisan yang kotor dan berlumuran darah itu kepada saudaranya. Bibirnya yang pecah-pecah terbuka, kata-kata itu terucap dengan kejernihan tanpa emosi, menembus ratapan dan hujan darah seperti baris-baris terakhir dari ode pemakaman. Adik laki-laki, sambil menatap mata yang dipenuhi teror itu, dia berbisik, "Jangan menangis." Tangannya jatuh. Namun tepat sebelum benda itu menyentuh kepala saudaranya, suara seperti terbelahnya langit dan bumi meledak di angkasa. Dalam deru yang tak tertandingi itu, cahaya murni yang menyengat menembus ruang dan waktu untuk menyala di angkasa. Menerangi langit, bumi, hujan berdarah. Itu adalah cahaya pagi. Ia menenggelamkan segalanya, tak terbatas seperti samudera, menggantikan seluruh dunia. Dan menyelimuti Ziking di dalamnya. Dari dalam pancaran cahaya yang luas dan menyilaukan itu, sebuah tangan terulur. Lalu mencengkeram pergelangan tangan Ziking yang terulur dengan cengkeraman kuat. Lalu melemparkannya dengan kasar. Tubuh Ziking bergetar hebat saat kekuatan dahsyat itu melemparkannya ke belakang. Dia mendarat dengan keras di kejauhan, matanya berbinar-binar penuh keterkejutan saat menatap sosok yang kini muncul dari cahaya. "Jadi, akhirnya kau datang juga."